Jadi membawa kebaikan. Makanya kadang saya bingung antara meratapi atau bersyukur, karena saya meratapi, jiwa saya meratapi, tapi roh saya bersyukur. Wah, kalau saya tidak mengalami rasa sakit itu, ya saya tidak akan berhasil. El-Sadik tidak akan besar, tidak akan berkembang. Bahkan tidak akan ada kalian. Kenapa kalian bisa percaya? Karena kalian mulai mengalami perubahan, pemisahan roh dan jiwa. Kalau di tahap tertentu awal-awal mungkin wow gitu ya secara jiwani, tapi lama-lama jiwanya akan tertantang gitu. Saya tahu ada beberapa dari kalian yang pengen mundur gitu ya, tapi saya lihat ya masih lanjut, ya oke gitu. Karena pasti jiwa kalian akan ngalamin, menderita kalau habis pengakuan manifestasi ini, kena ini, jatuh, kecelakaan, barang rusak, bertengkar dengan pasangan, banyak gitu. Kemarin saya sama Pak Widodo ke Sendang apa itu lupa, tiba-tiba ada yang japri, tim inti nih mau keluar kata-kata pengen cerai gitu. Dalam sehari 2 hari itu saya konseling dengan 2 tim inti yang dari mulutnya keluar perceraian. Tim inti. Jadi tim inti yang kasus ini sudah 3. Dulu yang pertama pas kami ke Surabaya. Kami ke Surabaya Mojokerto, nah itu kasus pengen cerai itu muncul ternyata. Konflik. Saya bergerak, pasti ada konflik gitu, di antara anggota. Itu yang pengalaman selama ini. Jadi berdampak. Kenapa saya tahu? Karena roh saya udah merasakan gitu lah. Makanya itu ada pola setan. Nah, ini kan manusia-manusia ini yang orang jahat ya, termasuk tadi. Saya pikir mereka memang jahat itu. Niatnya jahat itu, pengen menjatuhkan saya. Tapi dipakai Tuhan untuk apa? Ya saya tahu. Tahu apa? Sisi gelap. Sisi gelap kerohanian, sisi gelap pemuritan. Makanya saya gampang sering ngomong, Yesus palsu, Tuhan palsu. Kenapa? Ya produknya seperti ini. Dan ketika Tuhan merasa, tentang balance misalnya, sudah selesai. ET sudah menyelesaikan kurikulum. Terus muncul pembela saya di antara anggota balance. Lapor, Mas ET, saya gabung di grup balance. Ini orang-orangnya di screenshot, siapa kreatornya grup ada. Wah, ini ternyata tim saya sendiri. Orang di luar grup WA yang pernah di grup Facebook, ternyata ada juga. Yaitu pentolannya yang terang-terangan melawan. Bahkan yang dulu kami retreat di Santa Maria Tawangmangu, mereka bikin kumpulan sendiri, posting foto. Wah, itu. Jadi ketika kurikulum penderitaannya selesai, Tuhan menyelesaikan. Saya stres itu, tapi Tuhan menyelesaikan. Nah, itu pembelaan Tuhan. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang secara jiwa menyakitkan, itu akan menghasilkan kerohanian, kesadaran roh. Dan ini pasti ada setannya. Tidak mungkin tidak ada setan. Dalam tahap tertentu saya pikir ya Tuhan sendiri yang bekerja, mengutuk saya, membiarkan ET harus terkutuk. Edan tenan kan, ET kan edan tenan. Orang itu harus terkena kutuk. Kutuk apa? Dikhianati teman-temannya, dijauhi, kerohaniannya dicibir dan sebagainya. Banyak sekali. Itu dari Tuhan sendiri. Makanya saya pernah bilang kan, kalau Tuhan tidak membelamu, setan memusuhimu, kamu akan berlindung kepada siapa? Tuhan pun tidak akan membelamu. Setan apalagi tidak mungkin bela kamu. Makanya kalau sudah seperti itu, tidak ada opsi mundur, tidak ada opsi pembebasan. Pasti kamu akan mengalami derita. Deritanya dari setan, tapi Tuhan tidak akan membela loh. Jadi dalam posisi-posisi itu saya tidak melihat Tuhan membela sama sekali. Beberapa sampai sekarang tidak dibela oleh Tuhan, dibiarkan.
Makanya saya masih bisa dihina kan, karena Tuhan tidak membela. Tapi dari situ ya tadi ada kebaikannya gitu. Ada manfaatnya. Secara khusus manfaat untuk Elsa, bukan untuk saya sih sebenarnya manfaatnya. Kalau saya ya dapat deritanya doang gitu. Manfaatnya bukan saya. Minimal begini, dengan penderitaan itu saya jadi tahu, oh salah langkah lah gampangnya gitu ya. Kalau saya langkahkan, saya berharap teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Nah intinya begitu. Manfaatnya itu ya untuk Elsa, bukan untuk saya mayoritasnya. Tapi itu menjamin bahwa saya akan berhasil dengan pengalaman-pengalaman itu. Makanya kalau zaman dulu tim inti itu tidak ada kriteria pelepasan, sekarang saya wajibkan. Kalau orang tidak mau ikut pelepasan, oh berarti bukan tim inti gitu. Dari kriteria tim inti ada tambahan kualifikasi tertentu. Kalau dia ikut pelepasan berarti pasti menyetujui ideologinya, menyetujui dosa leluhur itu ada dampaknya dan sebagainya. Bahkan kalau perlu ngalami sendiri. Oh, kalau kamu nggak percaya dosa leluhur itu ada, menderitalah. Kalau perlu sampai mati, sampai kamu sadar, oh saya butuh. Kalau saya begitu. Makanya seringkali kalau teman-teman curhat gitu, respon saya paling awal ya saya tersenyum atau tertawa gitu. Karena memang itu tanda yang harus terjadi, tidak bisa diubah. Saya tidak bisa ubah, Tuhan juga tidak akan membela. Ya gimana lagi? Ya harus kalian alami. Karena saya juga ngalami gitu. Kalau saya nggak ngalami segala derita tadi, tidak ada berkatnya gampangnya gitu. Makanya saya sering bilang tabungan penderita. Tetapi harus diakui bahwa ada setan di situ. Ini tidak hanya manusia saja. Manusia itu hanya pelaku, pion, gampangnya gitu kan. Ada roh yang mengendalikan mereka, yang mengendalikan serangan-serangan ini. Ya begitu, itu pengalaman saya. Jadi ini bagian dari kutub Eden juga. Tadi yang kalau itu cook kepada perempuan menguasai lelaki,